Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala manittaba'ahu hudah wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para ikhwan, akhwat, kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita sampai dengan saat ini masih diberikan nikmat iman dan Islam, dan itu kita buktikan bahwa di bulan Ramadan ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan salah satu ibadah yang merupakan bagian dari rukun Islam, yaitu saum Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tahukah bahwa Ramadan yang di dalamnya ada satu ibadah yang sangat khusus, yaitu ibadah saum Ramadan, itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang mau melaksanakan saum itu akan diberikan dua kebahagiaan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa itu diberikan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika iftar, ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan yang sementara, yang sebentar, yaitu kebahagiaan di dunia. Semua orang yang berpuasa, insya Allah, ketika datang waktu fitri, ketika datang waktu berbuka, baik itu ketika matahari tenggelam, atau ketika datangnya Idul Fitri, hari raya di mana manusia atau umat Islam ini dihalalkan untuk makan kembali, itu adalah momen yang membahagiakan. Karena adanya sesuatu yang tadinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tibalah waktunya hal yang dilarang itu menjadi dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak berarti bahwa orang yang berpuasa itu membenci puasanya, yaitu dengan dibuktikan bahwa ketika dia berbuka merasa bahagia, tetapi dia berbahagia karena dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mampu dapat melaksanakan kewajiban yang tidak mudah, yaitu melaksanakan saum, di mana pada saat saum kita dilarang banyak hal, bahkan pada hal-hal yang sebenarnya hukum asalnya adalah mubah, seperti makan, minum, berhubungan suami istri. Semuanya itu adalah sesuatu yang boleh, bahkan mengandung nilai ibadah, tetapi semuanya itu ditinggalkan karena dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Analoginya adalah seperti orang yang wisuda. Ketika dia selesai kuliah, menyelesaikan S1, S2 atau S3, maka pada saat dia sudah selesai, kemudian dia diwisuda, maka dia akan merasa berbahagia, bukan karena dia membenci kuliah, tetapi karena dia berbahagia, karena dia telah menyelesaikan sesuatu yang harus dia laksanakan, kewajiban-kewajiban yang harus dia laksanakan untuk mendapatkan tingkatan-tingkatan ilmu. Dia berbahagia bukan karena dia membenci perjalanan yang dia jalani selama ini, tetapi dia berbahagia karena dia dapat menjalani hal-hal yang sebenarnya tidak dia disukai dan menuntut kedisiplinan, sampai akhirnya dia meraih kebahagiaan karena keberhasilannya itu. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki dan terus-menerus, yaitu ketika
seorang yang berpuasa bertemu dengan Robnya, bertemu dengan penciptanya, bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan zat satu-satunya yang memang seharusnya disembah dan diibadahi oleh makhluknya. Dan pada saat itulah manusia sedang memetik hasil dari yang dia lakukan ketika di dunia. Kalau baik, maka baik akan yang dia dapatkan, kalau buruk, buruk yang akan dia dapatkan. Dan penyesalan pada saat itu sudah tidak berguna lagi. Maka tidak ada lagi tempat untuk bisa memperbaiki diri pada saat itu. Dunia adalah tempat untuk bercocok tanam, dan akhirat adalah tempat untuk menuai hasil atau memanen hasil. Dan pada saat itu orang-orang yang berpuasa dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pahala yang bahkan tidak Allah sebutkan kepada makhluknya. Beliau berfirman, wa ana azzi bihi, akulah, kata Allah, yang akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu, kebahagiaan yang kedua ini adalah kebahagiaan yang hakiki. Mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan shaum ini dengan sebaik-baiknya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya kita mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika iftar dan kebahagiaan ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, bertemu dengan Tuhan kita. Kemudian kita dipersilahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.